Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa yang berjudul Reborn as the Demonic Cultivator, starting with a zombie planet yang part keempat. Gak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cusuan berjalan santai di pasar yang sekarang dikelola oleh Extreme Yin Cave. Dalam hitungan bulan, tempat ini berkembang pesat. Bahkan sejak itu, banyak kultivator sekte Tianjin yang tidak berpura-pura lagi menjadi sekte ortodok. Saat itu, Cheng Ge menyapa Josuan. Seperti biasa, Josuan meminta Cheng Ge menjual barang-barangnya. Cheng Ge sudah di tahap 7 pemurnian Qi dan sudah tidak perlu pengawal lagi. Cheng Ge senang karena itu semua berkat Josuan dan hampir kehilangan nyawanya di perang. Cheng Ge memberitahu kalau Wei Hua gugur dalam perang itu dan kematian mengenaskan, tubuhnya dilubangi cacing besi. Josuan di dalam hati tahu kultivator permunian Qi ada di kasta bawah di dunia kultivasi. Perang besar seperti itu nggak ada yang tahu kapan akan mati. Josuan menguji Cheng Ge yang berhasil bertahan dan yakin Cheng Ge mungkin bisa mencapai tahap pembentukan fondasi. Tapi Cheng Ge bilang umurnya sudah 40 tahun dan dalam beberapa tahun lagi dia akan pergi ke kota Pingyuan mendirikan klannya sendiri yang mungkin bisa mengirimkan kultivator berbakat ke Extreme Yin Cave. Josuan melihat Cheng Ge pergi. Kultivator permurnian Qi punya masa hidup yang sama seperti manusia biasa. Kalau gagal karena pembentukan fondasi, mereka akan biasanya pergi dari sekte dan membangun klannya sendiri. Langkah Cheng Ge bukan keputusan yang buruk, bahkan Josuan juga. Andai tidak ada cermin darah, dia mungkin akan berakhir seperti itu, menjadi tua dan terkubur. Setelah itu Josuan pakai penyamaran Wei Hua dan menuju ke warung teh. Pramusaji di sana menyambutnya. Josuan bilang dia membawa senjata dan barang lainnya untuk dijual. Pelayan itu mengeluarkan alat seperti trompet. Josuan memuji alat itu, menarik sekali. Kata si pelayan namanya Bluetooth. Josuan bicara ke alat itu pakai energi spiritualnya dan bilang menjual barang dan mencari teknik dan jurus kultivasi tingkat tinggi pembentukan fondasi. Ada yang menjawab dan langsung menuju ke tempat Josuan. Josuan sendiri duduk santai menikmati tehnya dan ada Tuan Han yang datang dan bertanya di mana penjualnya. Josuan kaget karena dia pernah ketemu orang ini. Han juga membawa si Master Gu juga. Dia bertahan di perang besar berbulan-bulan, dia pasti kuat. Master Gu ini teriak ingin senjata sihir cacing Gu. Josuan tahu ini adalah Liu Jin, murid di bawah Zhao Buya. Josuan mengeluarkan Cold Thought Bell yang meningkatkan sifat agresif. Cold Thought. Master Gu senang ini tidak buruk. Dia menawarkan menukar itu dengan buku teknik Blood Fury True dan metode bone melting. Josuan senang di dalam hati, tapi tidak menunjukkannya dan kesal. Itu hanyalah teknik tahap dasar. Itu tidak setara dengan senjata sihirnya. Liu Yin tidak mau ini gagal dan bertanya apa yang diinginkannya. Josuan ingin melihat semua teknik yang dipunya oleh Liu Yin. Setelah melihat semua buku itu, dia mengambil satu buku berwarna ungu. Liu Yin ingin bilang sesuatu, tapi Josuan melebarkan buku itu. Katanya itu sampah, dan tidak ada satupun yang dia suka. Josuan pun memilih acak saja. Buku itu berjudul Boiling Blood, metode tahap pembentukan fondasi dari sekte Blood Fury. Josuan kesal, buku ini hanya cocok dipakai kultivasi Blood Art. Josuan dengan tajam bertanya, menurutmu kapan akan ada orang yang tertarik dengan buku ini? Liu Yin kaget, itu benar, dan Josuan berhasil menekannya. Dia menyerah menukarnya, tapi saat itu Josuan melihat satu buku, Golden Wheel Protection Art dari kuil Jinlong. Serahkan itu dalam pertukaran juga. Liu Yin marah. Han menghentikannya dan membujuknya karena teknik tersebut butuh bayaran besar untuk dipakai. Liu Yin pun setuju dan mengambil senjata sihir itu dengan penukaran buku tersebut dan langsung pergi dari sana. Josuan senang mendapatkan dua teknik tersebut. Han memuji kemampuannya memperdaya orang itu dan bertanya apakah dia mau bertransaksi dengannya.
Joshua bertanya apa yang ingin dia tawarkan. Han bilang mempunyai informasi. Joshua bertanya apakah itu layak dibayar mahal. Han bilang arah perang itu tidak bisa ditebak. Siapa dalang dan siapa target berikutnya. Joshua tahu ini akan menarik. Dia membayar di awal. Kalau informasi itu benar, akan dia lipat gandakan. Han bilang setengah bulan yang lalu, Zhao Huya dan Huang Yuanwu, tetua Rana Golden Core Sekte Tianjin, kembali ke aula utama, digantikan Zhu Taixi, Gao Zhen, dan Chu Qiong. Chu Xuan tahu siapa itu Zhu Taixi. Dia punya pikiran kultivator iblis itu harus dimusnahkan sampai tuntas. Chu Xuan tahu ada orang yang tidak mau Extreme Yin Cave hidup tenang, dan tahu ada pihak ketiga di dalam perang ini, entah sekte yang mana. Pertanyaan besarnya, apa alasan mereka mengincar Extreme Yin Cave? Dia ingat Huan Wuying, Zhao Wuya, dan Huang Yuanwu mencuri harta berharga dari Wu Zuo. Mungkin ada hubungannya dan pihak ketiga itu ingin harta tersebut. Han bertanya apa masih ingin sisa informasinya. Joshua berdiri dan menolaknya, urusan kita selesai. Han kaget kenapa orang ini malah pergi, padahal info selanjutnya itu penting. Dia kesal, Han menyangka orang di depannya ini dari Extreme Yin Cave, tapi tidak tertarik pada informasinya, dan mulai ragu dengan apa yang dia pikirkan. Setelah itu di gua Extreme Yin Cave, Wan Wuying menghela nafas, muridnya hanya tinggal 4. Dia tidak ingin garis keturunannya terputus. Dia menjelaskan, dia bersama Wuya dan Huang Yuanwu merebut harta berharga dari sekte Thousand Insect. Pokoknya itu adalah harta dengan nilai yang bisa membuat sekte lain tergiur. Perang sekte Tianjin dan sekte lokal Wuzuo harusnya akan berakhir, tapi ada pihak ketiga dan itu adalah Yunling Mountain. Mereka kaget dengan itu. Joshua bilang itu memang masuk akal. Katanya Yunling Mountain menguasai sepertiga tanah subur Wuzuo Utara dan terdekat dengan sekte Tianjin dan Wuzuo. Mereka mudah ikut campur secara diam-diam. Wan Wuying membenarkannya. Mereka ingin harta itu dan menargetkannya. Huya dan Yuanwu dipanggil kembali ke sekte Tianjin. Kultivator tahap Golden Core baru. Tidak ada hubungan baik dengan kita. Dia menepuk Joshua, berharap mereka waspada dalam beberapa hari. Mereka juga bisa menjadi sasaran, terutama dari sekte Thousand Insect, yang pasti akan datang membalaskan dendam Chen Zhaofeng. Jaga diri kalian baik-baik. Joshua senang, kalau situasi berbahaya dia bisa kembali ke planet bumi, dan kalau ada yang mau membunuhnya, dia bisa memanfaatkan untuk menguji kekuatan mereka. Joshua di mata orang itu adalah kultivator pembentukan fondasi lapisan 2 saja, dan pasti hanya mengirim orang lemah untuknya. Sementara itu di pasar tanpa nama, Liu Yin sangat senang dengan senjata barunya. Zhou Yu menemuinya. Liu Yin memberinya sebuah misi untuk menghilangkan nyawa orang-orang dari sekte Extreme Yin Cave. Zhou Yu kaget karena dia tahu betapa kuatnya mereka. Liu Yin meneruskan dan bilang yang paling lemah, Joshua, targetkan dia saja. Zhou Yu langsung memutih. Joshua itu yang paling kuat. Liu Yin aja yang tidak tahu. Zhou Yu bertanya, bukankah gurunya Zhao Wuya ada hubungan dengan Extreme Yin Cave? Apa dia membiarkan ini? Liu Yin yakin dia nggak bakal tahu karena ini adalah perintah dari atasannya. Pendapat Wuya tidak penting. Setelah berpikir, Zhou Yu menolaknya dan tidak mau terlibat. Zhou Yu takut mereka akan menyeretnya mati bersama. Zhou Yu bersumpah tidak akan membocorkan informasi ini ke orang lain. Dengan sumpah itu, Liu Yin pun berbalik dan berpisah dengannya. Zhou Yu lega, kenapa mereka yang diincar, apalagi yang paling kuat. 2 bulan kemudian, di gerbang utama sekte Thousand Insect, Zhu Taixi, kultivator tahap Golden Core, senang sudah mengepung sekte Thousand Insect. Ada juga Go Zheng dan Chu Qiong yang senang melihat formasi perlindungan sekte yang mulai meredup. Saat itu kultivator sekte Thousand Insect keluar, dan bentrokan pun terjadi. Zhu Taixi maju teriak, kalau kau mau menyerah sekarang, kau bisa diakui sebagai tetua sekte Tianjin.
Kepala sekte Thousand Insect menolak menyerah dan akan bertarung sampai akhir. Zhu Taiji meminta 3 kultivator tahap Golden Core ikut dengannya. Yang lainnya bersihkan pasukan mereka. BTW Cusuan juga ikut di sini. Agar penyamarannya sebagai kultivator lemah berhasil, Cusuan pun kabur setelah menghindari satu serangan. Setelah cukup jauh dari medan perang, dia berhenti karena tidak ada orang lagi di sini. Ini tempat sempurna untuk jadi peristirahatan terakhirmu. Cusuan dengan mudah mengalahkan lawannya yang mengejarnya sampai sini. Dan melihat ada orang yang datang, 2 kultivator muncul. Itu Liu Yin yang mengincar Cusuan. Dia mengejarnya bersama orang yang dia minta bantuan. Sampai di sana mereka pun mencari di mana Cusuan. Dan dari serangga pelacak yang dibawa, Liu Yin yakin akan segera menemukannya. Liu Yin juga menemukan 2 alat sihir yang dibeli dari Extreme Yin Cave. Dengan alat ini dia bisa melacak targetnya. Kalau bentuknya lurus, targetnya sudah dekat. Seperti saat ini, Liu Yin panik karena itu artinya targetnya sudah menunggunya. Liu Yin melihat rekannya sudah tewas. Dia pakai Iron Armor Cell untuk melindungi dari serangan dadakan. Tapi Soul Devouring Chain dengan mudah menghancurkan armor Liu Yin. Oh, masih hidup. Cusuan sembunyi di salah satu pohon. Liu Yin meminta ampunan ke lawannya itu. Cusuan bertanya, siapa yang tidak punya dendam? Bukannya kalian datang ke sini khusus untuk mengincarku? Liu Yin kaget karena itu adalah Cusuan. Yang dia tahu, Cusuan itu lemah dan sadar kalau intelnya salah besar. Liu Yin akan melawannya dan melemparkan Cold Blue Toad yang dia beli dari Cusuan. Setelah alat sihirnya bekerja, Liu Yin lari. Itu satu-satunya harapan agar bisa hidup dan ingin melaporkan kekuatan asli Cusuan. Tapi Cusuan tidak terjebak dan langsung menghilangkan nyawa Liu Yin. Pakai senjata yang dibeli dariku. Kau memang anjing yang setia. Cusuan tidak menyangka akan ada orang dari Extreme Yin Cave yang berkhianat dan mengincarnya. Liu Zhenxiong tentu bukan. Apa itu Li Xuanyue? Saat itu Cusuan dengan cepat menangkis serangan jarum dari belakang. Datang pria yang melompat menghindari serangan Cusuan. Xiaolong, Xiaobao, keduanya datang ke depannya. Pria itu pakai Wolf Tiger Soul Formation. Macan dan serigala muncul bertarung dengan Xiaolong dan Xiaobao. 10,000 Soul Banner. Pria ini kaget karena Cusuan memakai formasi kuat untuk melawannya. Para hantu keluar dan mengelilinginya. Pria ini pun pakai tekniknya untuk mengusir para hantu itu. Golden Body Wheel, teknik dari kuil Jinlong. Gawat, ini counter terburuk dari teknik Cusuan. Pria ini pakai Earth Beast untuk menyerangnya. Cusuan melihat bagaimana Earth Beast itu melompat ke belakangnya. Dengan Bloodfiend Puppet Shadow, dia berpindah dan mengorbankan bayangannya. Serangan itu, kalau terkena, bakal membuatnya luka serius. Orang ini bukanlah NPC rendahan. Seharusnya dia di tahap yang sama denganku. Cusuan kesal, ini semakin sulit saja. Orang yang kuat dikirim khusus membunuhku. Di antara sekte Tianjin hanya ada 3 skion dari Tianjin yang punya kekuatan seperti ini. Tapi saat itu pria ini bicara, dia hanya bekerja untuk mencari uang saja. Dan tidak menyangka Cusuan akan sekuat ini. Dia ingin mengakhirinya. Aku akan membunuh orang yang memperkerjakanku. Kita impas sekarang, bagaimana? Cusuan kaget dan bertanya, beritahu namamu, baru kita impas. Namanya Han Liu Yun. Dengan kekacauan ini banyak kesempatan mendapatkan uang. Membuang-buang waktu berarti kehilangan Spirit Stone. Cusuan sudah menduganya. Dia keturunan sekte Tianjin. Orang ini lebih pintar dari yang dia dengar. Entah siapa yang kuat di antara 3 saudara itu. Liu Yun pergi dari sana. Dia perhitungan dengan uang dan mengingatkannya pada Tuan Han di pasar tanpa nama. Setelah itu Cusuan tiba-tiba teriak, "Kenapa kau masih di sini? Apa kau bersembunyi untuk menyergapku?" Setelah tidak ada yang menjawab atau keluar, Cusuan yakin kalau Han Liu Yun atau orang lain sudah tidak mengincarnya. Apapun itu, asalkan aku tidak berhadapan dengan orang sepertinya. Sekarang saatnya selesaikan masalah dengan pengkhianat itu. Balas dendam tidak akan menunggu. Akan kubunuh mereka semua hari ini. Sementara itu di tempat Xuanyue
dan Zhen Xiong. Mereka terkepung dan terpojok, dan ternyata yang pengkhianat adalah Wu Ke. Dia bilang kalau Josuan mungkin sudah mati, karena Han Liu Yun mengambil tugas itu sendiri untuk membunuh Josuan. Zhen Xiong sangat marah padanya, beraninya kau mengkhianati Extreme Yin Cave. Wu Ke tersenyum, katanya, masternya lah yang mengkhianati Extreme Yin Cave. Kalau dia tidak mencuri harta suci itu, semua masalah ini tidak akan pernah terjadi. Wu Ke tidak punya pilihan dan dipaksa juga. Saat itu ada satu pria yang menyerang dengan menembakkan petir ke Zhen Xiong dan Zuan Yue. Itu Duan Pengfei, murid utama Zhu Taiji, salah satu 3 keturunan Tianjin. Jadi mungkin Zhu Taiji ini benar-benar ingin membersihkan sekte Tianjin dari kultivator iblis, khususnya dari Extreme Yin Cave. Wu Ke bilang ke Duan Pengfei untuk menangani Zuan Yue, dia akan melawan Zhen Xiong. Zuan Yue pakai Blackwing Banner untuk melawan Pengfei. Hantu-hantu jahat muncul. Pengfei mengejaknya, bodoh. Dengan tubuh berlapis listrik dia melaju menghancurkannya dan muncul di hadapan Zuan Yue. Thunder Tribulation Finger. Teknik berlapis listrik itu diarahkan ke Zuan Yue dan Zuan Yue terluka parah karenanya. Padahal dia sudah memakai Puppet Shadow yang lama dia sempurnakan. Ada perbedaan kekuatan yang besar di antara ranah pembentukan fondasi, tahap akhir dan tahap menengah. Zhen Xiong mengajak Zuan Yue untuk melarikan diri. Pengfei bertanya dan mengeluarkan 2 pedangnya. Kalian mau kabur? Annihilating Thunderstorm. Melihat bagaimana teknik itu akan datang, Zuan Yue mengkhianati Zhen Xiong. Dia mendorong tubuhnya dan menjadikannya tameng. Zuan Yue lari dan gak merasa bersalah. Selama dia bisa bertahan, pengorbanan kecil itu bukanlah apa-apa. Dan teknik kuat Pengfei turun menghilangkan nyawa Zhen Xiong. Sementara itu, Zuan Yue sudah berhasil melihat garis depan perang. Kalau ke sana, dengan adanya rekan-rekan dari murid sekte yang mengawasi, Duan Pengfei mungkin tidak akan berani memangku. Tapi saat itu ada Soul Devouring Robe yang menangkapnya dan membuatnya terjatuh. Itu Josuan. Zuan Yue kaget karena dia masih hidup. Dia bertanya apa Josuan juga berkhianat. Josuan bilang kalau melihat apa yang dilakukan Zuan Yue ke senior Liu Zhenxiong dan hanya mau bersih-bersih saja. Zuan Yue membujuknya dengan alasan daripada 2 orang mati. Bahkan dia menawarkan tubuhnya dan melakukan kultivasi ganda dengannya. Tapi Josuan tidak tertarik, bahkan autor pun tidak tertarik ada perempuan di manhwanya. Kisah Zuan Yue berakhir di tangan Josuan karena mengkhianati Zhen Xiong. Saat itu Duan Pengfei sudah mengejarnya dan siap melawan Josuan. Haduh, salah satu keturunan sekte Tianjin lagi. Pengfei kesal, kau masih hidup. Han Liu Yun itu memang tidak berguna. Kalau begitu, apa bedanya denganmu yang sejajar dengan sampah itu? Pengfei sangat marah karena dibandingkan dengan Liu Yun. Dia menembakkan Thunder Tribulation Finger ke Josuan. Black Iron Shield. Perisai itu menahan petir Pengfei. Josuan sudah menduga teknik dari 3 keturunan ini memang kuat. Blood Fiend tekniknya tidak akan mampu melawannya. Josuan melompat sambil menahan petir itu pakai perisainya. Pengfei mengejek, apa kau pikir aku tidak bisa bertarung jarak dekat? Sayang, teknik paling kukuasai adalah jarak dekat. Siapa yang berani mendekatiku akan mati dengan cepat. Thunder Battle Axe. Pengfei menjatuhkan kapak petir itu ke arah Josuan. Perisai Josuan hancur seketika karena kapak petir itu. Tapi Josuan tidak tinggal diam. Dia memakai Merit Bell dari Hui Kong dulu. Dan dengan itu dia berhasil bertahan dari serangan kapak petir Pengfei. Bahkan kapak petir itu hancur setelah mengenai Merit Bell Josuan. Pengfei tampak terluka dari efek samping tekniknya yang gagal. Dia bingung gimana mungkin Josuan mempunyai karma merit sebesar itu. Apalagi Josuan itu kultivator demonik. Pengfei marah dan masih punya cara untuk mengalahkannya. Tapi Josuan tidak membiarkan itu. Dia sudah di depannya dan menyerang Pengfei dengan melubangi tubuhnya. Pengfei memohon agar tidak membunuhnya dengan menawarkan posisi atas padanya dan harta magis.
Joshua mengejek, dasar bodoh, dengan membunuhmu aku juga bisa mendapatkan barang-barangmu. Joshua ingat, akar spiritual petir milik Peng Fei yang sangat bagus dan itu sangat dia butuhkan. Dia tidak jadi membunuhnya. Sementara itu di tempat lain, terlihat Wu Ke yang marah-marah ke tubuh Zhen Xiong yang sudah kehilangan nyawanya. Tapi saat itu Joshua datang. Wu Ke mengira itu adalah Duan Peng Fei yang kembali dengan kemenangan. Tapi yang dia lihat adalah Joshua. Dia bingung kenapa dia masih hidup. Setelahnya, Wu Ke berakting dengan menuduh Zhen Xiong yang mengkhianatinya dan menghancurkan artefaknya. Tapi Joshua yang tahu cerita aslinya mencengkeram mulut kotor Wu Ke dengan Demon Claw dan mengakhiri hidupnya. Joshua bilang Zhen Xiong ini adalah orang yang terlalu baik untuk menjadi kultivator iblis dan mungkin hidupnya akan jauh lebih baik kalau dia masuk ke sekte kebenaran. Joshua sadar akan ada orang yang bersembunyi, itu Han Liu Yun, yang memujinya dan melihat kalau Joshua membalaskan dendam rekan-rekannya. Joshua bertanya, kenapa dia ke sini? Apa kau mau balas dendam juga? Liu Yun hanya mau bilang kalau tidak akan bilang apapun masalah Duan Peng Fei dan gak mau urusan dengan orang itu. Bahkan sedikit bersyukur. Kalau takdir mengizinkan, kita mungkin akan bekerja sama di masa mendatang. Setelah itu, tampak Joshua berpindah tempat. Dia melihat medan pertempuran kultivator di ranah Golden Core. Gurunya, Wan Wuying, ikut di sana. Kalau dia mati, sekte Tianjin pasti akan balas dendam ke Extreme Jin Cave. Dan Joshua ingin merencanakan pelariannya. Dia tahu di negara Yue, sekte Burning Heaven berkuasa. Pergi ke selatan sebagai kultivator demonik itu tidak terlalu buruk. Tapi di gurun besar di sana, penuh dengan beast, kultivator ranah Golden Core saja sangat susah payah untuk menyeberanginya. Saat itu Joshua melihat adanya dua kultivator di ranah Golden Core yang datang. Dan dia mengenali salah satunya adalah Zhao Wuya. Joshua bingung, bukannya dia dipanggil ke aula utama sekte Tianjin. Apa itu hanyalah tipuan dari sekte Tianjin? Atau ini semua sudah diatur oleh leluhur Wan Wuying? Joshua senang, semakin tua orang semakin licik dia. Peperangan ini mungkin akan mulai menguntungkannya. Perang masih kacau dan penuh dengan adegan pertarungan. Tapi saat itu mereka melihat sesuatu di langit. Apa pertarungan kultivator ranah Golden Core selesai. Dan yang menang adalah sekte Tianjin. Tampak Taiji kehilangan tangannya. Wuya bilang ke seluruh orang kalau pemimpin sekte Thousand Insect sudah kalah dan menyuruh murid-muridnya menyerah. Sekte Tianjin senang akhirnya menang juga dan murid sekte Thousand Insect tertunduk lemas. Joshua senang masternya masih hidup. Wan Wuying memberikan telepati, menyuruh Joshua menemuinya. Di tempat pertemuan, Joshua sudah menjelaskan apa yang terjadi selama peperangan. Wan Wuying sangat kesal. Wu Ke, pengkhianat itu biarkan saja dia lenyap. Tapi Xuan Yue, kenapa kau membunuhnya juga? Joshua bilang, dia memang tidak bersalah. Tapi suatu hari nanti, dia mungkin akan melakukan hal yang sama padaku. Dan Joshua tidak mau ambil resiko itu. Lagi pula kalau dia masih hidup, perhatian dan sumber daya dari master akan terbagi dengannya. Wan Wuying hanya menyeringai mendengar itu. Dia bilang tanggung jawab sebagai murid utama ada di tangan Joshua. Joshua berterima kasih dan bertanya padanya kenapa senior Zhao dan senior Huang yang sebelumnya dipanggil kembali ke sekte utama tapi kembali ke peperangan. Wan Wuying bilang ketua sekte Tianjin itu tidak bodoh. Dia sudah memperkirakan Yuling Mountain akan bergerak juga. Jadi dia memanggil keduanya untuk sandiwara saja agar dilihat banyak orang. Zhu Taiji demi kepentingan pribadinya, dia bekerja sama dengan Yuling Mountain, menyerang sesama anggota sekte, bahkan mengirim muridnya mengeliminasi murid Extreme Yin Cave. Sumber daya dan statusnya akan dicabut. Sisanya sudah dibasmi sama Wuying. Menurut Wuying, tetua Tianjin terlalu keras kepala. Lebih baik mengubah Zhu Taiji menjadi Corps Commander. Itu berguna daripada kultivator tahap Golden Core yang tidak patuh.
Joshua bilang mereka mungkin takut pada Master. Wu Ying setuju, mereka tidak mau dia menjadi terlalu kuat. Wu Ying terlihat batuk-batuk. Joshua mengkhawatirkannya dan ingin memberikannya pil penyembuh. Tapi Wu Ying bilang itu tidak akan berguna untuknya. Joshua barusan cuma acting khawatir saja, tidak ada niatan untuk memberikan pil itu padanya. Wu Ying bilang kalau akan melakukan kultivasi tertutup untuk memulihkan diri. Berkat Joshua, nama Extreme Yin Cave dikenal luas. Tidak akan ada yang berani macam-macam lagi sementara waktu. Kau bisa bergerak bebas. Dan setelahnya terlihat di bumi. Duan Pengfei diikat di tiang. Joshua melihat harta rampasan perang darinya. Yang paling berguna, 3 teknik rahasia. Teknik Turtle Breath yang bisa menyembunyikan keberadaan sepenuhnya. Toxic Venom Cannon memuat 100 lebih racun dan teknik meracuni. Joshua sudah ingin mempelajari ini dulu, tapi Sekte Wuxi tidak punya selengkap itu. Terakhir, Perfect Root Seizing Teknik. Pengguna bisa mengambil akar spiritual orang lain dan menanamkan ke tubuh sendiri. Bahan yang disiapkan penting agar prosesnya berjalan sempurna. Kalau sempurna, itu bisa menyerap akar spiritual sepenuhnya. Dia punya Duan Pengfei yang bisa pakai teknik ini dan menyerap akar spiritualnya. Untuk memakainya, dia membutuhkan 3 pil khusus, termasuk pil pembentukan fondasi tingkat atas. Dan satu lagi, pil tingkat tertinggi yang harganya nyaris tidak ternilai. Untung dia ada peternakan zombie, dia pakai itu untuk menumbuhkan ramuan yang dia butuhkan. Dia kurang beberapa jenis benih saja. Saatnya menuju ke pasar. Joshua ke sana dengan penyamaran sempurnanya. Tuan Han datang dan bertanya siapa yang ingin membeli benih tanaman spiritual itu. Han langsung sadar akan orang di depannya. Dia langsung memasang sikap waspada. Joshua yakin Han itu adalah Han Liu Yun dan dia tahu siapa dirinya juga. Joshua, sedang apa kau di sini? Bukannya kau bilang suatu saat nanti akan ada saatnya kita bekerja sama. Aku datang membahas sebuah bisnis. Bagaimana kau bisa mengenaliku? Liu Yun mulai lega. Dia suka berbisnis. Dia ingat aura lawannya. Dia juga tidak ada maksud membongkar identitas Joshua. Tapi kalau mau urusan berdagang, kedepannya akan lebih lancar. Liu Yun mengira rekan murid Joshua yang ingin benih tanaman itu. Padahal itu Joshua sendiri yang menginginkannya. Liu Yun bingung, kau itu kultivator demonik dan tidak kelihatan kayak petani. Urus urusanmu sendiri, serahkan saja barangnya padaku. Joshua sudah menerima benih-benih itu dan Liu Yun bilang berapa saja harganya. Dan karena Joshua ada mutiara darah tingkat tinggi, itu saja alat tukarnya. Joshua memberikan bayaran lebih atas informasi sebelumnya juga. Liu Yun langsung berdiri kaget. Jadi, kau adalah orang yang membeli informasi sebelumnya? Tunggu, aku pernah lihat mutiara darah setingkat ini juga. Apa mungkin Heli yang itu juga kau? Joshua tersenyum lebar membenarkannya. Liu Yun sangat kaget dan takut. Dia selama ini berdagang sama Joshua dan tidak pernah menyadari penyamarannya. Padahal dia mengira teknik penyamarannya sudah tidak tertandingi. Tapi Liu Yun malah bertemu dengan orang yang sesepuh dalam penyamaran. Beberapa lama setelahnya terlihat di sebuah gua terjadi sebuah ledakan. Itu ulah Joshua yang kesal karena dia gagal membuat ramuan lagi. Setelah bahan untuk menyempurnakan pil, selama berminggu-minggu dia terus berkultivasi. Setelah banyak kegagalan, dia berhasil meracik 2 pil pembentukan fondasi kualitas tinggi. Tapi untuk pil pembentukan fondasi tingkat tinggi, Heaven Mending Pill, meledak ratusan kali. Padahal itu yang paling dibutuhkan untuk mengambil akar spiritual Pengfei. Joshua sadar kalau dia kekurangan dalam bakat alkimia dan ingin menyerahkan ini ke ahlinya saja. Saat itu gioknya retak, dia senang orang yang dia cari sudah ketemu. Di warung teh, Joshua bertemu Liu Yun lagi, dia sudah menemukan orang yang dia cari. Dia alkemis pembentukan fondasi kelas atas dari istana Miaoyin. Tapi Joshua harus ada bahannya sendiri, dan bayarannya 500 batu roh tingkat rendah dan 1 pil sebagai komisi.
Joshua kesal itu sangat mahal, tapi masih masuk akal. Dia menambahkan satu syarat, prosesnya harus dilakukan di hadapannya langsung. Liu Yun tahu kalau itu hal yang bukan permintaan lazim, tapi akan dia tanyakan. Setelah itu, tampak Liu Yun menghubungi alkemis itu dan setelahnya beres, dia setuju. Kebetulan orang itu ada di pasar dan akan tiba sebentar lagi. Tidak lama setelahnya, Liu Yun membawa alkemis perempuan, namanya Yan Xiao, dari istana Miaoyin. Joshua sudah membawakan bahan-bahannya dan itu untuk 2 kali penyempurnaan pil pembentukan fondasi, pil Heaven Mending. Bahkan pembayarannya pun sudah dia bayar. Yan Xiao menerimanya senang dan ingin segera menuju ke ruangan di mana dia akan bekerja. Sampai di ruangan yang luas, Yan Xiao langsung bekerja sesuai apa yang diinginkan pelanggannya. Dia menaruh semua bahannya. Joshua mengamati itu dan kagum, benar-benar profesional. Liu Yun berbisik, ini memerlukan belasan jam. Apa kau benar-benar ingin melihatnya? Dia menuduh Joshua ingin mempelajari caranya dengan melihat itu secara langsung dan menyarankan untuk membatalkan niat itu. Kalau tidak ada bakat, sama saja menyia-nyiakan waktu. Joshua tidak peduli dan terus melihatnya. Dan 30 jam kemudian, ini mah bukan belasan jam, tapi puluhan jam, Yan Xiao sudah selesai menyempurnakan pil tersebut. Dia kagum pada Joshua yang benar-benar melihatnya selama 30 jam. Dan bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar ingin mempelajari tekniknya. Dia ceroboh. Yan Xiao tidak tahu siapa itu Joshua dan teknik alkimianya, warisan khusus. Orang luar biasanya tidak akan memahami sekali lihat saja. Tapi kalau sudah berpengalaman, Liu Yun datang dan bertanya, jadi apa kau berhasil mempelajarinya? Joshua menjawab dengan singkat, tidak. Yan Xiao menyerahkan pil tersebut. Dia taruh di giok khusus dan akan bisa dibuka kalau Yan Xiao sudah keluar dari Wuzuo. Dan kalau Yan Xiao diserang, pil itu akan hancur. Joshua kesal, rencana merampok gagal. Tapi orang yang mampu meracik pil pembentukan fondasi tingkat atas kayak Yan Xiao pasti punya pengawal yang bersembunyi untuk mengawalnya. Liu Yun tahu pikiran buruk Joshua dan bilang pernah mendapatkan misi untuk membunuh Yan Xiao dari sekte Tianjin, tapi dia dijaga 3-4 kultivator pembentukan fondasi tingkat akhir, dan dia bahkan tahu keberadaan Liu Yun. Dan Liu Yun malah ditawari 5 kali lipat harga untuk itu. Liu Yun menolak. Timnya itu bahkan ada senior Joshua, tapi Yan Xiao menaikkan harga 10 kali lipat. Liu Yun jelas menerima tawarannya. Joshua tidak peduli dan memberikan bayarannya. Dia segera pergi dari sana. Liu Yun mencegahnya dengan bilang dia punya pekerjaan. Dia mau menjelajahi Ancient Secret Realm, penuh harta dan peluang besar. Kultivator pembentukan fondasi banyak yang ikut serta. Joshua tidak tertarik dan ingin berkultivasi saja. Liu Yun kaget, kau itu kultivator iblis, kenapa setenang ini saat ada kesempatan bertarung dan cari keberuntungan? Joshua bilang berbeda, menurunkan pedang pembantai adalah jalan menuju pencerahan. Liu Yun kesal karena Joshua sulit ditipu. Sementara itu di bumi terlihat Peng Fei yang diikat di pohon. Dia masih hidup dan bingung. Dia bangun, dia tidak bisa memakai giok di tubuhnya dan menghubungi guru Zhu Taiji. Peng Fei tidak menyangka Joshua bisa menemukan tempat seperti ini dan menumbuhkan spirit herb dari mayat. Saat itu Joshua datang dengan portalnya, membuat Peng Fei kaget. Itu bukanlah kemampuan yang dipunya kultivator pembentukan fondasi. Joshua tersenyum, meminta maaf karena lama, dan akan segera mengantarnya menuju akhir. Peng Fei berontak dan tidak mau mati. Joshua mendekatinya dan bilang ini tidak akan menyakitkan. Dia ingin mencabut akar spiritualnya. Ada 3 tahap, menggali akar, memanggul akar, dan mencangkok akar. 3 jenis pil digunakan disesuaikan di masing-masing tahapannya. Pertama, Joshua memberikan pil penyegel roh yang bisa menurunkan afinitas pada energi spiritual.
itu menyebabkan pemisahan sementara tubuh dan akar roh. Peng Fei bingung apa yang baru saja dia makan. Dia tidak merasakan akar spiritualnya. Saat itu ada belati menusuk perutnya. Akar spiritual ada di 3 inci di bawah lautan roh. Ketika tubuh mati, dia akan lenyap seketika. Itu kenapa perlu mempertahankan hidupnya. Tidak lama setelahnya, akar spiritual milik Peng Fei berpindah tangan. Ini adalah akar spiritual petir tingkat tinggi. Peng Fei yang terus berteriak membuat Cusuan kesal dan langsung menghilangkan nyawanya. Sekarang, Cusuan perlu memakai pil penstabil jiwa untuk memperkuat akar spiritual. Kalau tidak, akar spiritual ini akan terurai dan terpapar udara lalu bisa lenyap selamanya. Cusuan menelan pil penyegel jiwa itu, mengisolasi akar spiritualnya sendiri untuk bisa mentransfer akar milik orang lain. Dia harus menggali akar miliknya dulu. Cusuan menusuk perutnya dan mengambil akar spiritual tingkat biasanya itu dan memasukkan akar spiritual petir tingkat tinggi ke tubuhnya. Untuk membantu proses itu, Cusuan menelan pil Heaven Mending yang baru saja dia peroleh. Dan untuk akar spiritual biasanya, dia memanggil Xiao Hu dan memasukkan itu ke dalam tubuh Xiao Hu. Beberapa hari kemudian, tampak Cusuan sudah sadar dari pingsannya. Setelah proses pergantian akar spiritual, Cusuan senang akar spiritual petir sudah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Saat itu ada suara dari Xiao Hu, tubuhnya menjadi lebih mulus layaknya manusia biasa. Cusuan tidak menyangka akan menimbulkan perubahan seperti itu. Xiao Hui ingin mengatakan sesuatu. Cusuan membantunya, tapi Xiao Hui masih belum bisa bicara dan hanya berteriak-teriak layaknya zombie. Xiao Hu kecewa, tapi Cusuan tahu biasanya mayat hidup perlu mengkondensasi core dan menjadi korps marsal dulu agar bisa mengucapkan kata-kata dasar. Xiao Hui masih korps general dan mulai membentuk suku kata. Dia jelas akan melampaui korps bis di masa depan. Mayat hidup dengan akar spiritual seorang kultivator. Makhluk ini bisa menyerap energi spiritual dan mungkin bisa mempelajari teknik dan mantra kultivator. Cusuan menenangkan Xiao Hui. Kau pasti akan bisa berbicara, jangan buru-buru. Setelahnya, tampak Cusuan mempersiapkan sesuatu saat akar spiritual ada perubahan mendasar. Kultivator kebenaran biasanya melepaskan seluruh kultivasinya dan mengubah teknik baru dari awal. Tapi bagi Cusuan yang kultivator demonik yang bisa mencuri akar spiritual, tentu juga bisa mempertahankan kultivasi yang sudah ada dan dia pelajari. The Bloodfiend Demon Scripture, teknik yang awalnya beratribut kayu, tapi bisa disesuaikan dengan 5 elemen. Petir dianggap sebagai yang kayu, jadi mengubahnya ke elemen petir justru lebih mudah dibanding elemen lain. Cusuan membutuhkan kayu yang tersambar petir sebagai katalis. Petir dianggap menghancurkan segalanya, tapi musim semi datang. Petir pertama membangunkan seluruh kehidupan, jadi bisa dibilang petir mengandung kekuatan pertumbuhan. Setelah dimurnikan, bisa mengubah energi spiritualnya menjadi elemen petir dan memperkuat demonic wood body. Keesokan harinya, kayu tersambar petir tampak terbelah. Cusuan melihat kalau ini sudah cukup. Dia mencoba Demon Fiend Claw yang sudah berubah dengan elemen petir, dan itu dengan mudah menghancurkan tembok di depannya. Sifat penghancur petir, semua mantra yang dia gunakan akan mengandung petir. Cusuan punya keunggulan kalau dia bertarung dengan kultivator dengan tingkat yang sama dengannya. Cusuan senang. Dia yakin bisa menang lawan kultivator tahap pembentukan fondasi tingkat puncak. Cusuan memutuskan untuk kembali ke sektenya dan menemui masternya. Dia kaget saat melihat ada mayat hidup di sana. Ini punya aura yang sama seperti orang di ranah Golden Core. Master, apa makhluk itu adalah korps marsal? Wu Ying membenarkannya. Dia menyempatkan menyuling mayat kok menjadi korps marsal saat pemulihan diri. Cusuan memujinya dengan kata-kata manis. Wu Ying bilang sekte Wuji hanya ada dia dan Cusuan dan beberapa ekor kucing. Lupakan ambisi kebangkitan seperti itu. Kali ini aku memanggilmu untuk mewariskan metode pengondensasian Golden Core.
Joshua kaget, dia mengira dia dipanggil ngapain. Ternyata ini mengenai kenaikan rananya. Ada 4 metode yang bisa membantunya mengkondensasikan golden core. Pertama, memadatkan cairan spiritual sampai mengeras dan membentuk sebuah inti. Itu yang disebut golden core sejati, metode ortodok. Setelahnya, kekuatan spiritual akan sangat besar, tapi itu adalah jalur yang paling lambat. Kalau tidak punya akar spiritual tingkat menengah ke atas, itu membutuhkan kultivasi 10 tahun. Lupakan itu. Kalau kau cukup keras kepala mencobanya, dia punya teknik 9-volt core condensation. Setelah era kuno, energi spiritual di dunia menipis drastis. Mengkondensasi inti dengan cara tradisional seperti itu sangatlah sulit. Dan generasi baru pun menciptakan 3 metode baru. Salah satunya pakai Beast Core sebagai katalis, meresapkan cairan spiritual ke inti Beast Core dan membentuk inti secara paksa. Itu adalah metode yang disebut Beast Golden Core. Meski kekuatan spiritual totalnya di tingkat rata-rata, tapi kekuatannya di dalam pertempuran sangatlah besar. Ketika pakai Beast Core, kultivator bisa mewarisi naluri liar binatang itu, seperti haus darah, takut cahaya, atau lainnya, tergantung beast yang dia pakai. Efek sampingnya tidak main-main, itu sangat menyusahkan. Wu Ying ada 2 metode rahasia dengan cara ini, Air Ape Core Condensation dan metode Thunder Falcon. Melihat Joshua yang belum memutuskan, Wu Ying melanjutkan metode ketiga, pakai senjata sihir sebagai katalis. Wu Ying tidak punya kitab rahasia yang memuat penjelasan teknik ini. Dia harus mencarinya sendiri. Metode ini membuat orang itu membentuk artefak Golden Core. Dalam hal kekuatan spiritual itu lebih lemah dari Beast Core. Tapi kalau pakai alat sihir yang sejenis, kekuatan akan meningkat. Tergantung senjata, itu bisa menjadi Sword Core, Blade Core, dan lain-lainnya. Metode keempat yang dipakai Wu Ying, menjara lautan jiwa dari 100 kultivator tahap pembentukan fondasi, mengolahnya menjadi spiritual Sea Core, dan menelan 100 inti dan membentuk intinya sendiri. Ini dia sebut sebagai Blood Spirit Core. Joshua tidak menyangka akan banyak metode. Zaman keemasan kultivasi sudah lama berlalu, tapi kultivator memakai akal mereka untuk membuka jalan baru. Joshua menjawab pertanyaan gurunya, dia mau pakai metode mana? Aku mau semuanya. Wu Ying kesal tapi tetap memberikan semua itu. Kau adalah satu-satunya murid ekstrim Yin Cave yang punya potensi karena Golden Core. Sisanya pelengkap saja. Hanya kau satu-satunya pilihan tersisa. Joshua bertanya apa Master mau mengambil murid pribadi lainnya. Wu Ying tertawa, tentu saja dia sudah terkenal dan banyak orang yang ingin bergabung. Dia memanggil murid-murid barunya dan mereka semua memberikan hormat ke Wu Ying. Ada 2 orang yang berdiri dan memberikan salam yang berbeda. Shuming, tahap awal pembentukan fondasi, dan Li Xiaoman, dia di tahap awal pembentukan fondasi juga. Mereka mantan murid dari sekte Corpse Puppet yang sudah hancur dan sudah hidup mengembara di prefektur Qian. Wu Ying ada teknik tahap pembentukan fondasi sekte mereka dan kekurangan murid juga, jadi membawa mereka ke sini. Selain itu, hari ini adalah upacara inisiasi untuk bibit spiritual baru. Sebagian besar mereka keturunan dari klan kultivasi di prefektur Wu yang dipilih dengan ketat. Wu Ying tidak pernah ambil murid pemurnian Qi, jadi sebagai murid tertuanya, ini akan menjadi tanggung jawab Joshua. Wu Ying pergi karena ada urusan. Joshua bertanya apa yang harus dia lakukan ke mereka. Terserah, asalkan kali ini jangan sampai siapapun lagi. Joshua murung dan bingung, tapi dia punya satu ide. Junior Su dan Li, bibit spiritual ini jadi tanggung jawab kalian. Bagi rata saja mereka, sementara itu aku akan mengurus urusan sekte. Keduanya kaget karena merasa belum pantas dengan tanggung jawab besar itu. Joshua memberikan alasan kalau dia tidak pandai mengajar, menurunkan ilmu dan membimbing orang itu. Tugas mereka yang benar-benar mencintai pekerjaannya beserta kehidupan ini. Lagi pula ini adalah kesempatan yang bagus untuk melatih kemampuan kepemimpinan.
Dan ya, itu dibuat Joshua agar dia bisa bermalas-malasan. Setelah itu tampak Joshua memakai sebuah tablet. Ini dunia makin canggih saja. Sebelumnya ada Bluetooth, sekarang ada tablet. Di selatan dia melihat sekte Blazing Heaven memperluas wilayahnya, merebut sebagian kawasan oasis hijau dari Boundless Snap Demon dan mendirikan sebuah kota. Di utara, sekte Hundred Refinement dari kerajaan Yan menuju selatan dan bentrok dengan sekte Blazing Heaven. Korbannya sangat banyak dan ada murid inti juga. Perbatasan semakin memanas. Apanya yang situasi aliansi 5 sekte kebenaran damai dan harmonis itu? Semua info ini diberikan Cheng Ge sejak dia membentuk klannya sendiri. Nama alat ini adalah Bluetooth Stone Tablet. Ada informasi baru yang masuk. Reruntuhan bawah tanah ditemukan di pegunungan kultivator Yuluo. Kultivator yang tidak sengaja masuk keluar membawa alat sihir kuno dan harta spiritual. Joshua tahu ini artinya gerombolan kultivator akan berdatangan ke sana dan menyebabkan pertumpahan darah, kekacauan, dan kematian. Peluang sempurna bagi seorang kultivator iblis sepertinya. Joshua tidak mau bertaruh nyawa di sana, tapi tidak akan menghentikannya untuk berdagang di sana, di mana kultivator berkumpul akan ada pasar. Dia mungkin menemukan banyak metode pengondensasi core di sana. Joshua pergi ke warung teh di distrik pasar untuk informasi dari sumber lainnya. Saat itu ada sebuah serangan, tapi Joshua bisa menghentikan itu dengan mudah. Han Liu Yun masuk tertawa dan memujinya karena bisa menghentikan teknik barunya, Mother Child Throwing Dart. Tidak buruk, puji Joshua. Liu Yun senang, tapi dia merasa tertekan karena kemampuan racun Joshua semakin berkembang pesat. Belakangan ini, Joshua belajar buku tentang racun dan dapat pemahaman. Mereka saling menguji setiap pertemuan, dan Han Liu Yun dijadikannya kelinci percobaan untuk menguji racun-racun barunya. Kalau dia tidak mati, artinya racunnya itu belum bagus. Joshua mau menyempurnakan itu, sampai bisa meracuni Liu Yun sampai mati. Saat itulah dia bisa tahu, sudah menguasai keahlian racun. Keduanya kembali ke mode bisnis, mengenai reruntuhan pegunungan Blood Mist. Joshua bertanya, apa kau akan ke sana? Benar, Liu Yun sadar, aura Joshua berubah, dan tahu dia sudah mengambil akar spiritual Duan Peng Fei. Liu Yun hanya punya akar spiritual tingkat tinggi biasa. Itu biasanya memberinya peluang 20% melangkah ke ranah Golden Core, tapi artefak sudah muncul di reruntuhan itu. Pasti ada benda yang bisa membantunya membentuk sebuah inti, dan tidak punya pilihan lain selain pergi ke sana. Ini takdir kultivator, hidup hanya dihabiskan untuk ambil resiko. Batu spiritual, artefak, benda spiritual, pil, formasi. Semuanya mendorong kultivator untuk terus berlari. Liu Yun bingung. Kau tidak pergi? Mungkin ada jalan menerobos di dalam sana. Joshua pergi. Dia nggak suka pertumpahan darah dan hanya mau membangun karma yang baik. Info sudah dipastikan benar dan saatnya kembali dan bersiap. Liu Yun kesal. Kalau aku tidak melihatmu membunuh orang lain dengan mataku sendiri, mungkin aku akan percaya dengan perkataanmu itu. 1 bulan kemudian terlihat Joshua masih berkultivasi sendiri di guanya. Informasi dari Cheng Ge terus masuk. Di pintu masuk terbesar ruang bawah tanah itu dikuasai sekte Shengang. Pintu-pintu utama lain tersebar di puncak lainnya. Sebagian dikuasai sekte Shengang, sebagian sekte Tianyin dan Gunung Yuling. Para kultivator Golden Core dari istana Miawin dan kuil Golden Dragon sudah datang. 5 sekte kebenaran berseteru merebutkan wilayah. Pertarungan besar bisa pecah kapan saja. Gelombang pertama, kultivator yang masuk ada 50-60 orang. Yang kembali keluar cedera parah, sebagian direkrut oleh sekte Shengang. Lainnya menolak menyerahkan harta itu dan dibunuh kultivator tingkat tinggi. Joshua tahu reruntuhan ini menyimpan harta berharga yang menarik perhatian kultivator Golden Core. Haruskah aku pergi? Joshua sadar ada info lagi yang tercatat 2 hari lalu. Sekte kebenaran mengumumkan
murid sekte kecil dan kultivator liar diizinkan masuk, tapi harus membayar 30 baturo tingkat rendah per orangnya. Diizinkan. Kalau reruntuhan itu benar-benar penuh harta, apa mungkin para sekte kebenaran ini akan memberikan kesempatan orang lain? Pasti mereka sudah menyegel seluruh pegunungan dan tidak membiarkan seekor serangga pun masuk. Joshua memikirkan Liu Yun yang sama kuatnya dengan Joshua. Dia sudah masuk ke reruntuhan itu, tapi tidak ada kabar sama sekali sampai sekarang. Mungkin reruntuhan itu ada bahayanya yang tidak bisa dibayangkan. Bisa jadi sekte-sekte kebenaran itu memanfaatkan sekte kecil dan kultivator liar sebagai umpan untuk menjelajahi lebih dulu. Joshua menunda perjalanannya ke sana. 2 hari kemudian ada transmisi suara dari gurunya Wan Wuying. Katanya reruntuhan itu ternyata adalah istana hantu milik sekte Hang Guan Dao. Dia sudah menuju ke sana. Ikut atau tidak itu terserah padamu. Joshua akhirnya ada petunjuk dari gurunya. Sekte Hang Guan Dao itu terdengar familiar. Dia mengingat sesuatu. Dulu itu adalah sekte iblis raksasa. Masa puncaknya menguasai 8 negara, termasuk Yan, Yu, dan Yue. Kemudian tanah leluhur mereka lenyap. Para tetua bentrok karena perbedaan ideologi dan kekuasaan. Sampai akhirnya sekte itu pecah menjadi lebih dari 10 sekte besar, termasuk sekte Wuji dan sekte Kors Papet. Joshua berdiri sekte sebesar dan setua itu. Sekte Wuji hanya salah satu cabangnya saja. Pantas Wan Wuying yang biasanya tenang tidak bisa tahan diri dan menuju ke istana hantu itu. Apa aku harus mengikuti guru? Saat itu perasaan Joshua tidak enak. Dalam 2 bulan saja, kabar mengenai istana hantu itu menyebar luar biasa cepatnya. Bahkan keluarga seperti milik saudara Cheng Ge mengetahuinya. Sekarang para kultivator dari seluruh penjuru mulai berdatangan. Kalau memang ada harta karun yang diincar kultivator Golden Core, kenapa sekte-sekte kuat seperti sekte 100 Refinement dari negara Yan dan sekte Burning Heaven dari negara Yue masih saling bertarung, bukannya ikut berburu harta karun? Joshua yakin pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Joshua menahan diri dan tidak boleh pergi ke sana. Dia harus tenang mengawasi info tentang istana hantu ini dan siap untuk melarikan diri kapan saja. 10 hari kemudian, Cheng Ge mendatangi guanya dan ingin bertemu. Cheng Ge menyapanya dengan hormat dan wajahnya sudah menua. Cheng Ge membawa kabar besar. Area sekitar reruntuhan bawah tanah itu diselimuti kabut hitam menutupi langit. Kabut itu menyelimuti sebagian besar pegunungan Cloud Mist. Binatang spiritual mencoba melarikan diri, tapi langsung mengering menjadi bangkai oleh kabut hitam itu. Katanya ada kultivator tahap akhir pembentukan fondasi yang menerobos masuk, tapi dalam hitungan detik, tubuh dan auranya terkuras habis. Informan Chen Ge di sana sudah tewas dan hanya mendengar ini dari kultivator yang hampir tidak bisa keluar. Joshua kaget, ini benar-benar peristiwa yang besar. Dia berbalik, dugaannya benar, istana hantu itu bukan tempat harta karun. Bahkan kalau ada harta karun pun, itu bukan untuk sembarangan orang. Joshua bertanya, apa ada pergerakan dari sekte utara dan atau selatan? Chen Ge mengangguk keras. Pasukan dari sekte Burning Heaven menyerbu Wuzhuo, merebut markas sekte Tianjin di selatan. Dari situasinya, mereka menuju ke aula utama sekte Tianjin dan belum terlihat kultivator Golden Core. Ini sangat serius, itu sebabnya dia harus melapor ke Joshua secara langsung. Joshua tersenyum pahit, semuanya sudah jelas. Saudara Chen, saatnya kita pergi. Bangunan agung ini akan runtuh, begitu juga dengan sekte Tianjin. Semuanya ini hanyalah jebakan. Chen Ge bertanya apa yang harus dia lakukan. Kau itu hanya rakyat biasa, tidak berasal dari klan kultivasi manapun, dan tidak ada yang menahanmu. Chen Ge ternyata sudah punya 4 istri dan selir, dan punya selusin toko. Kau tidak perlu aku beritahu mana yang lebih penting, hidupmu atau semua itu. Chen Ge gemetar dan mengerti.
Dia berpamitan ke Joshua dan bilang, jaga dirimu. Setelah itu, Joshua pergi ke makam seniornya, Liu Zhenxiong. Dia sudah lama tidak ke sini dan bilang, memutuskan untuk pergi dari tanah ini. Gua Yin ekstrim kita, Li Xuanyue sudah Wuke mengkhianati kita dan juga sudah kubereskan. Dua murid baru mengikuti guru Wan Wuying menuju ke istana hantu itu. Kemungkinan besar mereka tidak akan bertahan lama. Dari semua murid pemurnian Qi, hanya saudara Chen yang masih hidup. Entah dia bisa selamat dari bencana ini atau tidak. Siapa yang tahu, saat aku kembali nanti, bahkan guru pun mungkin sudah tiada. Begitulah kejamnya dunia kultivasi. Satu persatu orang di sekitarmu akan menghilang. Mungkin hanya mereka yang benar-benar paham Dao of Survival yang bisa sampai akhir. Kakak perguruan, selamat tinggal. Entah kapan aku akan kembali untuk memberikan penghormatan lagi. Beberapa waktu kemudian, satu regu berisi 4 ahli tahap Nation Soul dan 30 tahap pembentukan fondasi dari sekte Burning Heaven menyapu Wuzuo seperti pisau, langsung menuju ke sekte Tianjin di Jinzhou. Bagian besar kultivator Golden Core sekte Tianjin masuk ke istana hantu demi mencari harta karun. Pasukan tersisa tidak cukup kuat melawan regu Burning Heaven yang sudah siap dan sangat kuat. Pada akhirnya, ketua Nansen Soul dari sekte Tianjin keluar secara paksa dari kultivasi tertutupnya untuk bisa bertahan. Tapi dia melawan tetua Nansen Soul dari sekte Burning Heaven. Pertarungan sengit itu berlangsung 7 hari 7 malam. Gunung-gunung hancur, sungai-sungai berubah aliran, dan seluruh tempat berganti rupa. Pada akhirnya, tetua Nansen Soul dari sekte Tianjin sedikit kalah. Dia menderita luka parah dan melarikan diri. Moral sekte Burning Heaven naik. Dipimpin tetua Nansen Soul, mereka pun menghancurkan formasi pelindung gunung dan menghancurkan markas utama sekte Tianjin. Dengan begitu, sama seperti sekte Wuji, sekte Tianjin menemui ajalnya. Namun kalau aku bisa bertahan saat sekte Wuji dihancurkan, maka kali ini aku jauh lebih muda. Sudah pengalaman sektenya dihancurkan. Joshua menikmati hidup nyaman di bumi. Xiao Hui masuk dan memberitahu kalau orang-orang dari sekte Black Blade tiba. Gang Jian masuk dan melaporkan sesuatu ke Joshua. Saat dia pergi, kekuatan baru muncul di utara Yanhan. Namanya Kota Science. Mereka tidak bisa diremehkan. Mereka sudah mulai mengepung dan menekan Korps Empress. Dan kayaknya mereka berada di atas angin. Dua transenden dari Kota Science mendekati kami, mengundang untuk bergabung. Gang Jian tentu menolaknya kalau belum diizinkan Joshua. Kau sudah benar, tidak perlu membuang waktu dengan orang-orang seperti itu. Joshua tertawa. Sains, simpan hal kekanak-kanakan itu. Di sini kita bermain kultivasi keabadian. Sementara itu di kota Shuanglong, kayaknya ini He Shengliang. Dia berlari kabur ke kota Shuanglong yang dulunya penuh lebah ganas, tapi sudah dibersihkan, mungkin karena immortal itu. Kalau pakai info ini, mungkin dia bisa mengalahkan dua pengejar dari kota Sains. Sheng Liang dan Sheng Yu masuk ke kota Sains untuk mencari hadiah bagi immortal, tapi itu adalah kesalahan. Sheng Yu ditangkap dan dibekukan untuk diteliti. Semuanya karena Sheng Liang. Sheng Liang berhenti karena melihat adanya kabut hitam. Kalau dia masuk, 50% dia akan mati. Tapi kalau dia tidak masuk, kemungkinan akan mati 100%. Para pengejarnya sudah dekat. Mobilnya pun sudah sampai. Sheng Liang pun sudah masuk ke dalam kabut. Ada orang yang keluar dan kesal. Tempat ini menyeramkan dan orang itu masuk ke dalam sana. Dia pasti sudah mati. Dia memanggil Xiaomei dan bertanya apa perlu melapor ke markas. Xiaomei menolak. Perintahnya jelas, kalau hidup bawa dia hidup-hidup, kalau mati bawa tubuhnya. Tanpa mayat gimana mau melapor? Xiaomei malah senang, tempat ini cukup baik. Dia merasakan bahkan tanpa alat. Ada dark matter paling murni yang pernah dia temui. Dia mencoba untuk menyerapnya. Kalau berhasil masuk dan menangkap anak itu. Xiaomei sudah menyerap dark matter itu dan merasakan kenikmatan yang luar biasa.
Bahkan kekuatan di tubuhnya berkembang pesat. Level 5 atau level 6 itu terus naik. Rekannya kaget melihat itu karena tubuh Xiaomei membesar seperti balon. Bahkan tubuhnya itu terbang. Kekuatan yang dia serap terlalu banyak. Dan pada akhirnya energi itu membuat tubuhnya meledak. Rekannya kaget, Xiaomei itu transcendent level 4 dan meledak dengan mudah. Dia melaporkan itu ke markas. Namanya Lawang. Melaporkan apa yang terjadi dengan Xiaomei. Tapi saat itu dia menoleh dan melihat Xiao Hui datang dengan tinjunya dan menghancurkan kepala Lawang dengan mudah. Xiao Hu membawa tubuh Lawang dan bicara ke Jusuan. Kalau mau memakannya, makan saja, tidak perlu bertanya padaku. Dia melihat ke He Shengliang. Dia tidak menyangka anak ini selamat setelah berjalan menembus Yin Field Qi. Dia pakai formasi itu untuk membunuh pengejarnya. Bukan hal besar, tapi tetap saja memanfaatkanku seperti itu. Rasanya menyebalkan. Tapi ucapannya yang terakhir itu menarik perhatianku. Jusuan bertanya, apa kau punya sesuatu yang penting untuk ditawarkan padaku? Sang Liang bilang dia tahu dari mana asalnya energi spiritual di bumi. 10 tahun yang lalu, kota sains menemukan pecahan dari wadah kuno di dalam tambang. Wadah itu memancarkan energi spiritual yang sangat kuat. Orang-orang yang pertama kali menyentuhnya entah berubah menjadi zombie atau transcendent. Energi spiritual ini menyebar ke seluruh negeri bermula dari fasilitas bawah tanah tempat wadah itu disimpan. Kota sains percaya wadah itu sumber energi dari semua energi spiritual. Alasan kota sains begitu banyak transcendent adalah berkat wadah itu. Kalau memberi mereka waktu, mereka mungkin menciptakan transcendent yang cukup kuat untuk menandingi para immortal. Jusuan tertarik. Immortal, aku tahu di mana letak wadah itu. Aku bisa membawamu ke sana. Seng Liang tahu Jusuan benci dimanfaatkan, tapi dia tidak punya pilihan, harus menyelamatkan seseorang. Setelah semuanya selesai, dia akan mengakhiri hidupnya sebagai penembusan dan memohon ke Jusuan untuk memberinya kesempatan itu. Jusuan tahu bocah ini menghitung semuanya sebelum masuk ke sini. Dia bahkan menduga aku akan mencoba membunuhnya setelah mendapatkan artefak itu. Menarik, ada satu hal yang dia salah perhitungkan. Aku mungkin kejam, tapi aku tidak akan membunuh anak kecil. Bahkan setelah Qi mematikan yang sudah Seng Liang serap di dalam tubuhnya, dia sudah tidak ada harapan lagi. Jusuan pun menerima tawaran Seng Liang. Seng Liang senang dan berterima kasih. Setelah itu, Seng Liang memperlihatkan di mana fasilitas itu yang ada di Yanjing, ibu kota provinsi Youyan. Kota sains kehilangan dua sosok penting di kota Donghu. Mungkin mereka sudah mulai memperhatikan. Mungkin 45%. Markas kota sains punya paling banyak 10 transcendent yang berjaga. Sisanya terbagi dalam 2 regu. Satu regu sedang menghabisi Korps Empress. Mungkin 63% mereka membawanya ke selatan untuk mencegat. Regu lainnya sedang menuju ke barat untuk menghentikan tanaman pemakan manusia. Ada 88% mereka akan membatalkan misi itu dan berbalik ke timur. Setiap regu punya lebih dari 20 transcendent. Yang terkuat level 6. Ada lebih 100 budak petarung. Budak petarung ini walaupun hanya manusia biasa, mereka sudah terlatih dan tidak boleh diremehkan. Jusuan menguap dengan bosan. Penjelasan panjang itu cukup bicaranya, kita berangkat sekarang. Jusuan memakai cacing darah untuk membawa Seng Liang terbang. Mengetahui tujuannya saja sudah cukup. Orang-orang lemah itu tidak perlu dikhawatirkan. Jusuan sudah membawanya pergi. Seng Liang memujinya. Datang sendiri untuk menemui immortal itu adalah keputusan yang tepat. Kakak Yu, tunggu aku akan datang menyelamatkanmu. Sementara itu di tempat lain ada Zhong Suo, kapten regu pertama dari kota sains, transcendent level 6. Ada 2 orang yang datang dan bilang sudah membersihkan zombie dan tidak ada penyintas tersisa di kota ini. Sebenarnya ada 2 penyintas, tapi ditembak ini orang, karena 2 orang itu menjelek-jelekkan kota sains. Zhong Suo bilang jangan membunuh penyintas lagi, mereka masih berguna di kota sains.
sebagai tenaga kerja atau bahan percobaan. Zhongsuo memimpin mereka kembali. Misi selesai. Tampak mereka juga menangkap banyak sekali makhluk hidup. Ada laporan dari markas untuk si bos. Setelah menerima informasi itu, Zhongsuo bilang Lao Wang dan Xiaomei tewas dan menduga He Zhengliang dapat bantuan dari kultivator dan dia sedang menuju ke kota sains. Rencana berubah, kita menuju ke selatan untuk bergabung dengan regu kedua mencegat kultivator itu. Seorang kultivator ya. Aku sudah menantikan pertemuan ini. Dan ya, ini adalah chapter 45 terakhir dari manhwa ini. Entah manhwanya hiatus atau sudah ditamatkan paksa sama penerbitnya. Dan gak usah berharap terlalu banyak bisa lanjut karena banyak manhwa yang nasibnya sama. Kalau ada kelanjutannya mungkin itu keajaiban. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di manhwa-manhwa lainnya. Bye-bye.